Ronaldo enggak Oh, bebas kan? Iya. Itu hari ulang tahunnya skate tuh, lebarannya anak skate bisa dibilang. Acaranya di Bali. Teman-teman, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita mau ngebahas apa? Ayo, tebak-tebak. Ayo, kita mau ngebahas skateboard. Nah, di sini gue punya teman yang gue hadirin buat teman-teman nih, buat kita tanya-tanya. Gimana sih dia bisa maksudnya seorang skateboard itu belajarnya gimana? Dari tahapan dia pertama sampai di akhir dia bisa. Kita akan tanya-tanya nih. Ya enggak? Nah, kita nih wawancaranya nih khusus buat teman-teman tuh di Bali. Kita nginep di hotel apa? Cara-carain. Nah, itu deket Legian. Deket Legian. Nih, saya perkenalkan sama teman-teman. Namanya siapa, Mas? Nama gue Budi. Budi Ronaldo. Budi Ronaldo. Enggak, ini. Bebas kan? Iya. Bebas. Namanya Mas Budi, panggilannya Mas Budi. Ya. Buat teman-teman di rumah ini. Tanggal berapa Mas Budi akan ada acara apa? Oh, bakal nanti ada acara skateboard ya? Skateboarding Day. Di itu hari ulang tahunnya skate tuh, lebarannya anak skate bisa dibilang. Acaranya di Bali. Acaranya di Bali. Kebetulan Mas Budi lagi di sini nih. Ya, itu kebetulan saya makanya mau ke sana. Tapi ini Mas Budi, saya mau nanya sama Mas Budi nih. Mas Budi itu belajar skate itu dari umur berapa? Dan kenapa tertarik sama skate? Ya, gua dari sekolah deh, zaman sekolah dulu tuh sering bawa skate juga kan. Oh, berarti dari zaman masih sekolah ya? Zaman masih sekolah. Udah main skate tuh teman-teman. Zaman itu dari sekolah sudah main skate. Main skate di sekolah lagi itu. Main skate di sekolah. Main skate di sekolah. Iya, sampai disita sama gurunya. Apanya tuh? Kita ambil lagi papannya. Papannya? Main lagi, disita lagi. Iya. Berarti Mas Budi dari zaman sekolah main skate sampai disita tuh skate-nya ya? Iya, benar. Nah, ini sekitar itu pembahasan tentang Mas Budi itu tertariknya dari kapan? Dari zaman sekolah. SMP apa SMA tuh? Di SMP, dari SMP. Di SMP tuh Mas Budi. Wah, udah lama juga berarti kan Mas Budinya sekarang udah 20 tahun lah kurang lebih ya. 20 tahun tuh main skate. Nah, buat teman-teman yang pengen apa ya? Tahu main skate tuh. Ini kita tanya dia kan, berarti dia dari SMP tuh. Nah, bukan teknik nanti mungkin teknik ya, tapi dasarnya skate itu ya. Oh, cara kita mengendarainya aja. Ya, Mas Budi kan maksudnya dari kita nih nggak bisa nih. Iya. Teknik pertama yang harus caranya tuh gimana? Ada namanya. Tapi bentar dulu. Mas Budi ini belajarnya otodidak atau baca literatur buku atau nonton YouTube? Itu dulu pertama tuh. Lebih dari YouTube sih. Lebih ke YouTube. Emang zaman SMP udah ada YouTube tuh? Udah ada. Oh, udah ada ya. Udah ada. Berarti Mas Budi ini dia belajarnya otodidak tapi dari nggak ada guru kan, nggak pernah belajar. Dari video-video skate aja. Nah, dia lihat dari video-video skate. Akhirnya bikin video skate, video part, main ke jalan-jalanan gitulah. Oke, itu. Berarti dia otodidak. Nah, kita mau ngupasnya tuh gimana sampainya dia bisa kan nggak gampang ya mengendarai papan skate tuh. Teknik pertama nih Mas Budi waktu SMP belajar tuh apa? Gimana caranya sih? Yang pertamanya tuh kan trik itu oli. Yang lompatin papan itu tuh. Oh, langsung lompat. Emang bisa langsung gitu? Kan dari orang tuh mau belajar jalan aja susah. Iya, kan pelajaran pertama dulu dong. Sebelumnya ada lagi. Apa tuh? Untuk dasarnya itu tik-tak ada. Jadi dia papannya dimajuin ke depan, ke belakang gitu. Oh. Nah, itu trik basic tuh untuk kita bisa seimbang di atas papan skate itu. Oh, jadi kita harus mainin tek gitu, geser yang gitu. Diangkat dulu, geser majuin ke depan. Oh, itu teknik pertama. Teknik bukan jalan. Nanti dari situ bisa jalan tuh. Oh, teknik pertamanya harus gitu. Bukan langsung kita diam gitu mencoba jalan enggak? Bukan. Teknik pertamanya tik-tak itu dulu, berdiri, seimbang tapi nggak jalan, tapi bisa muter. Ya kan, dari tik-tak itu bisa jalan dia.
ada tekanan kan dari kita angkat papan itu set. Depan, ini yang dipelajari Mas Budi. Ya, gua nangkap. Jadi kita itu belajarnya pertama bukan kita belajar langsung jalan gitu loh. Bukan. Dia bilang tadi diam dulu tapi kan belajar untuk seimbang dulu diam, baru main tiktak, baru masuk kaki. Oh, itu tahap keduanya. Kita pertama menyesuaikan kaki itu. Tapi pertama lu harus bisa seimbang dulu dong. Bener nggak? Diam dulu, seimbang, nggak jatuh, nggak gerak. Itu pelajaran pertama. Iya, benar-benar. Nah, baru pertanyaan keduanya tadi yang bisa ngegeser tuh. Tiktak tadi namanya tuh. TikTok. Oh, itu teman-teman. Nah, baru kita lompat. Oli disebutnya tuh. Enggak, jalannya kapan dong? Kapan jalannya? Nah, itu kan buat teman-teman yang kita kasih tahu nih biar tahu tahapannya, Bro. Gimana caranya kan nggak orang kan nggak tahu, dikira orang itu mungkin TikTok langsung itu udah bisa jalan langsung dia. Jalan, nah? Dari TikTok itu nanti udah bisa jalan. Oh, belajar sering TikTok nanti bisa jalan tuh dia. Oh, tuh. Jadi tahapannya TikTok itu udah sekalian lu kalau bisa seimbang terus lu menggerakkan si skateboardnya pasti lu akan bisa jalan. Bisa. Oh, berarti lu kalau udah itu ya pertama dulu lu diam seimbang, nggak jatuh dari papan, nggak lompat papannya. Kedua lu udah bisa diam, lu gerakin TikTok itu otomatis nanti lu akan bisa jalan. Dari jalan itu baru kita lompat. Oli itu namanya oli. Nah, setelah lu udah nah itu tuh ntar dulu sebelum kita bahas oli. Selama lu dari diem terus coba TikTok terus jalan tuh berapa lama bisanya? Mas Budi nih, Mas Budi dulu. Bisa 2 minggu lah kurang lebih. Kalau rutin kita itu. 2 minggu? 2 minggu. Itu setiap rutinnya itu gimana? Rutin dalam arti setiap hari lu main? Apa seminggu sekali? Masuk sekolah itu udah main tuh gua di. Tapi tiap hari dong. Pulangnya main lagi. Siang dari jam 2 sampai jam 4. Jam 4 geser lagi pindah main ke gabung sama komunitas-komunitas. Itu juga penting untuk lebih cepat ngembangin skillnya itu. Oh, gabung komunitas-komunitas. Tapi itu Mas Budi 2 minggu, bukan dalam artian 2 minggu itu bisa lu seminggu sekali. Bukan ya? Bukan. Tiap hari ya? Bisa. Tiap 6 bulan lebih. Tuh teman-teman. Dia tuh bisa sampai 2 minggu. Dia ini Mas Budi nih. Itu bukan misalnya nih pulang sekolah dia main di sini. Nanti 2 jam lagi dia pindah lagi nih main di sini. Pindah lagi dia gitu. Nah, sering pindah-pindah gitu. Tapi setiap hari begitu. Setiap hari. Sampai 2 minggu baru bisa tuh di prosesnya tadi tuh. Sampai baru jalan. Dari diam, TikTok, terus jalan tuh. Ya. Itu dari awal banget. Nyentuh papan itu. Baru naik langsung jatuh. Nah, dari situ penasarannya tuh. Nyentuh papan jatuh. Iya, dari situ akhirnya coba kenapa bisa jatuh. Akhirnya gue pelajarin. Akhirnya bisa tuh sekarang main tuh. Main skate. Iya, tapi tahapan tadi itu kan. Tahapan. Nah, itu. Untuk tahapan sampai bisa jalan. Ini sekarang buat apa tadi nama sebutannya? Enggak, oli ya, oli tadi. Oli tadi gimana? Oli itu lompat aja dari papannya. Belajar lompat? Iya. Lompat dulu, bukan lompatin suatu barang, bukan kan? Belum, nanti itu untuk tahap keduanya. Kalau udah terbiasa berarti lompat di tempat. Iya. Lompat di tempat. Baru di tempat. Berarti itu lompat di tempat dalam artian papannya harus naik. Kalau cuman atasnya doang lompat nggak namanya kan? Belum ya. Berarti si papan lagi namanya itu. Si papan itu harus keangkat gitu. Keangkat semuanya kan, bukan keangkat yang atasnya doang, bukan kan? Kan kadang-kadang keangkat atasnya doang tapi ini masih gini. Berarti belum ditendang tuh sama dia. Jadi begitu ngangkat tuh depan baru tendang. Lurus kan? Baru turun. Gitu sih. Oh, itu dasar gampang. Teman-teman, itu teknik tahapannya. Yang maksud saya bilang tuh tahapan dia untuk mencapai bisa jadi tadi jalan dulu. Itu pertama. Tapi dalam artian gini loh, itu caranya seenak teman-teman yang bikin ya. Iya. Gimana tadi posisi? Ada nggak posisi tertentu yang harus kakinya harus begini beda-beda orang ya? Nah itu juga ada perbedaan juga tuh. Setiap orang kakinya beda-beda tuh kaki dominan. Oke, gua kaki kanan di depan. Jadi ada yang kaki. Ya, jadi teman-teman patokannya itu si orangnya sendiri nih pemainnya nyamannya mau gimana. Kalau teknik sendiri untuk kaki lu harus bentuknya gini, posisinya di sini, itu ada nggak? Nggak mesti sebenarnya. Itu senyamannya. Nah itu jadi tekniknya itu semua cari senyamannya, tapi tahapannya tadi yang dibilang sama dia nih, lu bisa seimbang sama Mas Budinya nih, seimbang terus lu TikTok akan bisa jalan.
Itu dari tahapan. Tapi nggak ada Dari kaki situ. lu harus arahnya mana itu senyaman mungkin. Iya. Ntar bisa ngikutin itulah. Nah, tadi yang namanya oli. Oli itu tekniknya lu seimbang dasar tapi itu. teknik dasar tapi harus ada yang ditendang kan? Iya. Maksudnya gimana? Teknik dasar untuk melakukan teknik-teknik yang lain tuh dari oli itu. Oli itu. Iya, kalau kita udah bisa oli, itu udah bisa melakukan trik yang lain juga tuh. Nah, oli itu oke, gue tahu tadi kan dikasih tahu dia akan ngangkat dua-duanya. Kan kaki kita ini nggak ada lemnya. Tekniknya itu bisa dia ngangkat gitu. Nah, ada teknik di kaki kan? Kecepatan kakinya itulah. Kecepatan kaki dia ngepop, nginjek gitu. Oh, ngepop. Nendang, baru dia naik lagi. Lompat. Ya kan? Oh, berarti dia tekniknya gini, Pop, ini ngepop, tendang, lompat. Oh, berarti baru. Ini ditendang bawa pop nih. Yang ingin naik harus tendang lagi biar dia naik gitu ya? Nah, iya. Itu dasar oli. Nanti dari situ. Jadi lu tendang sedikit, lu tendang gini depannya, tapi ini lu ngangkat sama ini ngangkat juga depannya kan? Iya nggak? Tendang tuh baru ngangkat kan dia. Setelah ditendang itu. Oh, berarti gini teman-teman. Diinjek dulu nih, belakang ini ya. Diinjek terus lu naik, ininya tendang yang kini. Oke, lu pop dulu, namanya pop ya? Iya, pop. Tapi ini agak digantung sedikit sambil ditendang, ini sambil naik, tendang. Baru tendang. Gitu kan? Iya. Tuh. Berarti dia pop dulu, belakang lu tek, deng, gitu kan? Nah, itu tekniknya cuman ngangkat ya, bro? Oli namanya, masih oli, belum diputar kan? Belum, kalau diputar beda lagi. Beda lagi tekniknya. Itu kan ada kan, oli itu juga cuman diputar, tapi muter gitu, gak? Ada yang gue lihat gitu. Ya, papannya muter. Muter papannya. Ini masih hanya papannya masih tetap belum muter, cuman dia udah bergerak naik ya, udah nggak nyentuh bawah lagi ya, udah terbang lah papannya ya, udah melayang gitu ya. Layang-layang. Ya, itu teknik namanya oli. Setelah oli itu apa? Biasanya ke sufit ada. Dia papannya yang muter. Jadi kalau oli kan dia ke atas. Kalau ini ke samping, set gitu. Nah, oh, dibalik kepalanya. Ke samping. Bisa tuh. Jadi dia gini, ini tadi muter. Ini set, gitu. Ini kan tadi depan nih gitu. Dia diam, posisi dia harus jalan. Diam dulu lebih enak. Oh, diam dulu belajarnya. Iya. Belajar berarti semua ini belajarnya nggak sambil jalan ya? Enggak. Diam dulu. Tadi pun yang tadi ngeraba dulu. Tadi yang tadi pun sebutannya tetap diam kan? Oli tadi tetap diam kan? Bukan lu jalan terus lu angkat gitu, belum? Belum. Oke, jadi tadi yang apa namanya? Terakhir oli itu gini, oli itu gimana? Oli itu lompat. Ya, setelah setelah oli sufit ada. Sufit itu gini, yang samping. Nah, muter balik. Iya, papannya. Berarti ini kepala di sini misalnya. Dia puter kepala gini. Hah? Puternya 180 derajat. Tapi muter itu di atas apa di bawah? Di atas. Nanti udah muter di atas, kita tangkap lagi. Turun dia. Ntar. Gue pernah ngeliat itu gini. Tek, gitu. Nah, kalau itu beda lagi. Berarti ini kalau ini soft it. Orangnya ikut muter juga nggak? Enggak. Kalau orangnya muter beda lagi namanya. Berarti ini papannya yang muter. Papannya. Tapi muternya di atas. Papannya muter di atas 180 derajat, orangnya nggak muter. Papannya yang muter. Itu tekniknya gimana di? Kan tadi diangkat bawah ini yang supit tadi pertama. Ini naik tendang, ini udah diangkat kan? Nah, yang nendang sekarang kaki belakangnya. Kaki belakangnya yang nendang. Nah, ini gimana? Dia injak nih kaki belakang. Set. Ditendang ke belakang. Set, muter kan dia. Kita tangkap lagi. Nah. Berarti rodanya masih nyentuh bawah? Apa melayang? Terbang. Dia muternya di atas. Karena ada sentakan dari kaki belakang itu kan. Oh, tapi nyentakannya itu miring ya, agak dimiringin. Tadi kalau tadi itu pertama tadi TikTok itu lurus, brother. Ya. Lurus gini. Kalau sekarang ini agak digitukan dikit. Agak disentak gitu. Nendangnya nggak lurus, tapi nendangnya nyamping gitu biar dia. Tapi sembari ini juga nendang. Tendang juga. Berarti tekniknya hampir sama supit, cuman permasalahannya belakangnya itu ditendang dengan miring. Iya. Tetap juga ini nendang lagi kan? Tendang juga ke depan. Biar mutar dia. Setelah mutar baru diinjak lagi tuh.
Iya, maksud gue perbedaan tadi sama supit itu tuh, ini kalau yang supit tadi kan ditendang lurus tuh, teng main di tengah. Nah kalau yang ini tendangnya miring. nendang miring belakang, depannya miring nggak? Depannya bisa miring juga ke depan tapi. Berarti nggak lurus juga dia kan? Enggak. Miring juga. Berarti berini ya, harus ya. yang ini ke sini, yang ini ke situ gitu ya. Oh, ini beda lagi tekniknya tadi. Kalau tadi tuh masih lurus, tekniknya hampir sama-sama supit ini, teman. Ini miring tekniknya. Nendangnya pun agak nggak ke depan gitu, tapi agak miring gitu. Sama yang ini bisa naik ya. Tapi dia bisa naik ya. Bisa. Gravitasi tadi itu, ya disentak itu gravitasi sentakannya ya. Itu teman-teman. Terbang dia. Lompat, injak lagi. Bisa lah. Sentakannya ya. Dia sentakan yang lu ini. Nah, itu teman-teman, itu yang supit. Setelah supit ada kickflip. Nah, itu kick dia flip mutar. Itu gimana? Hah? Papannya mutarnya ke samping. Oke, tadi. Mutarnya ke sini. Kalau tadi kan ke sini. Kalau dia tetap gini. Yang kayak tadi gue bilang itu dong, yang kalau dia lagi ini kickflip gitu kan. Itu gimana tekniknya? Tekniknya dia kurang lebih sama kayak oli. Cuma tendangannya dia agak keluar. Biar mutar kan papannya, dia harus lebih keluar tendangannya. Kalau oli dia tendangan bagian tengah. Kalau yang ini di ujung sini pinggir. Biar dia muter dia. Udah mutar, tangkap lagi. Tapi bukan oli ini pun bukan di pinggir gini nendang ya, enggak? Bukan. Yang kick yang tadi yang belakang ini di sini enggak? Berarti ini tetap di sini, ininya tetap di tengah, yang ini gini. Oh, bukan ini ke sini enggak? Bukan ini dua-duanya di sini. Bukan. Kalau dua-duanya di situ bisa nanti digabung lagi trik supit ditambah kickflip. Gitu kan. Kalau digabungin jadinya varial flip namanya tuh. Itu lebih susahnya lagi tuh. Tar dulu, satu. Ya kan? Ada lagi tuh. Yang ini tekniknya tadi tuh dia ngangkat nih muter dia, diinjak lagi. Tetap nih semuanya diam ya, enggak. Tapi ini semua diam, enggak bergerak ya. Nah, ini kickflip. Perpaduan antara apa tadi? Supit sama kickflip jadinya varial kickflip. Ada lagi tuh. Enggak, tadi ini enggak dulu. Tadi ini perpaduan sama apa sebelumnya? Yang sebelumnya. Supit sama kickflip. Enggak, yang ini kick gini tuh. Oh ya, kickflip. Sama? Itu kickflip sama oli aja. Oli ya. Nah, itu maksud gua. Kita bisa dulu nih. Ini kalau yang tekniknya begini nih. Duduk lagi. Kickflip. Basicnya dari oli. Oli, tendangannya keluar, makanya dia muter. Itu antara oli dan kickflip dipadukan, akhirnya begitu jadi sebutannya teman-teman. Hanya tendangnya kickflip itu di luar, yang depannya, yang buangnya. Iya, lebih keluar tendangannya. Setelah itu ada varial kickflip. Yang tadi varial kickflip itu kayak gimana? Apa perpaduan apa sama apa lagi? Perpaduan supit sama kickflip. Jadinya dia gini, muternya tuh. Jadi papannya juga mutar gini, dia juga muter ke samping tuh. Tapi dia papan dulu yang muter baru pindah, atau pindah dulu baru muter? Bareng itu polanya nanti. Kalau dua berarti, trik itu disatuin. Iya, ini berarti dia nggak dia ngangkat gini, muter, pindah gini. Nah, pindah. Jadi yang belakang ya, gua pernah pindah ke depan tuh. Dari awal juga dia udah muter, Bu. Ya kan? Dari awal pun udah muter, tapi sambil balik. Tapi sambil balik. Tendang sama dia. Jadi ngebalik tuh papan. Ya, baru diinjak. Itu lebih keren lagi tuh triknya itu. Ya, tapi kalau yang gagal dia nggak akan kebalik dengan ini ya. Nah, itu yang gagal tuh. Nah, itu tadi caranya itu melakukan itu tadi berarti gimana? Kick apa tadi? Dua trik digabungin. Ya, jadi kaki belakangnya sofit, diinjak kan, ditarik ke belakang. Kaki depannya kickflip. Jadi varial flip tuh. Kalau dua trik itu digabungin. Kaki belakangnya ke di samping, tarik gini kan? Tetap di tengah. Apa sini? Tetap sini bisa di pinggir. Sini. Tarik kan mutar dia. Pas dia mutar, ditendang sama kaki depan. Dar. Jadi ngebalik tuh papan. Baru. Itu putaran. Berarti dia muter dulu dong. Udah dia angkat ini. Teng sini muter. Tendang gitu kan, baru dia muter. Berarti tekniknya adalah teman-teman dipukul, ditendang di bagian sininya nih, teng naik nih, teng baru ditendang ininya biar muter.
Tendang lagi nih ya. Sebelah sini apa sebelah sini? Sebelah sini. Sebelah sini. Iya. Jadi muter dia sambil membalik ya. Iya. Itu 2 trik digabungin tuh. Muter dia sambil berbalik. Itu 2 trik digabungin antara si sufit dan kickflip. Sufit dan kickflip. Jadinya varial flip. Oke. Nah, berikutnya. Ada lagi itu nggak ada habis tuh. Berikutnya ada lagi nggak? Cukup itu aja dulu nanti daripada penasaran. Lihat tunggu dulu, gua tanya. Kan ini dia semua diam, belum berjalan. Itu nanti akan diperpadu padankan dengan kita sambil jalan, ya. Itu tekniknya kita keluarin gitu. Ya, banyak triknya itu bisa digabungin semuanya. Nggak ada habisnya kalau trik skateboard itu. Ya, oke. Yang sampai lu mau kasih tahu tadi itu doang, ada lagi nggak yang lebih ekstrimnya? Sambil kita serumput. Ekstrimnya ada. Masih nggak jauh-jauh dari trik tadi. Apa? Kan ini nggak. Kita ngomongin ini trik ini semua dilakukan tidak berjalan ya. Iya. Nanti kan diaplikasikan dia sambil berjalan, set, baru lu mainin tuh trik tadi kan. Ya, nanti besok lah kita main ya. Nah, yang mau gue tanya lagi nih, di atas itu ada lagi triknya. Ada dia sofit, tapi bukan 180 sofitnya, tapi 360. Jadi dia mutarnya 2 kali. Pas dia injak, tarik ya kan. Nah, udah putar lagi sekali. Tendang lagi sama dia sekali lagi gitu. Itu muternya gimana caranya? 2 kali mutar. Tetap di atas melakukannya? Iya. Bannya itu bawahnya nggak ada nyentuh bawah? Enggak. Semua triknya dia udah dia terbang. Pas di atas tarik, dia mutar. Tambah lagi kickflip. Bisa. Jadinya tendang lagi 360 flip. Tendang lagi 360 flip. Nih gimana? Ditendangnya bareng sih dia. Jadi di kaki belakangnya injak, tendang kan ke belakang. Ya, belakangnya masih tetap belakang sambil diinjak gitu kan. Kaki depannya dia tendang ke samping. Jadi dia ngebalik tuh. Set, mutarnya 2 kali. Nah, itu lebih kaki belakangnya lagi kaki belakang injek gitu kan. Depannya tendang lagi ya? Biar mutar dia, biar mutar gini. Tendangnya ke sini apa ke sana, Bu? Ke kiri. Oh, gini kan ya. Nanti mutar dia. Oke. Nah, itu teknik-teknik sebagian ya, teman-teman ya. Yang mau gue tanya, ya masih banyak triknya. Nah, gue mau tanya, sebutannya tetap sebutan yang tadi nggak kalau udah jalan diputar sama dia? Sebutan trik itu sama. Kalau yang dia sambil jalan nih, dia lompat dulu sekali lagi ke misalnya ada rel, lompat, baru dia melakukan besi gitu. Ya, itu sama juga sama sebutannya. Itu ada lagi namanya. Apa namanya? Misal, kan dia dari jalan nih, baru dia ngangkat dulu sekali dia pindah ke posisi rel lain. Iya, rel atau apapun namanya. Terus baru habis itu dia lompat, baru dia melakukan tadi tuh atraksinya tadi. Ada. Itu sebutannya beda lagi. Enggak sama. Kalau udah masuk kategori itu udah beda ya. Cuman kalau dia cuma jalan digituin doang masih tetap sama. Iya. Oh. Tapi karena dia bisa digabungin juga. Digabungin trik yang di flat sama yang di besi itu di rel. Bisa digabungin. Gimana? Kalau di rel kan ada namanya board slide. Dia papannya naik ke tengah besi gitu. Nah, itu kalau ditambah kickflip, di kickflip dulu baru naik sini. Nah, itu combo disebutnya tuh. Triknya namanya kickflip board slide. Jadi udah mutar, langsung papan itu masuk ke besi, turun lagi. Turun lagi itu standar atau diputar lagi? Standar bisa, diputar lagi juga bisa. Lebih tinggi lagi nilainya. Berarti itu. Dia naiknya itu sudah melakukan satu trik. Iya. Atau enggak pergabungan 2 trik itu ya dimainkan sama dia, terus dia mendarat masuk rel. Baru turunnya kalau lagi dia masih mau trans lagi tuh udah beda lagi namanya ya. Bisa lagi. Ya, nanti nambah panjang lagi tuh namanya tuh. Iya. Tapi tetap berarti kalau lu udah menggunakan dari step 1 udah lu keluarin sebutannya tadi itu ya, permainannya itu udah dihitung 1. Lu main lagi di tempat yang lain misalnya di rel lagi poin di rel yang berbeda atau habis itu misalnya box misalkan biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya nih dia jalan dia diputer sama
Main satu apa tadi satu cara tadi teknik kan. Satu trik. Jalan lagi berhasil, dia main lagi, jalan lagi, dia lompat lagi dengan trik yang berbeda apa sebetulnya? Sama lagi. Beda dong, double dong. Tetap beda ya. Beda. Trik yang pertama dia udah jalan main puter sama dia berhasil, main lagi dia. Tapi tidak menggunakan dengan tadi tuh si relnya nggak ada, ini tetap di pondasi yang sama. Di flat aja. Ya. Tapi triknya beda-beda. Tetap beda lagi kan namanya? Beda lagi. Iya, berarti trik 2 itu disebut dong di situ. Iya, masuk kategori ya. Dalam 1 poin itu nanti semua. Ada kompetisinya tuh nanti tanggal 21 ini. Jadi tanggal 21 ini. Waktu 45 detik untuk ngelakuin semua trik di obstacle di skatepark itu. Nanti Budi mau main. Pendaftarannya ada? Nonton aja dulu. Enggak, ada biaya pendaftaran. Ada. Tapi nggak bisa hari itu kan, udah jauh hari orang mendaftar itu ya. Bisa. Gitu ya. Jadi itu tadi itu teknik-teknik dasar lah ya. Tapi itu belajar dari YouTube tadi loh teman-teman. Bukan dia diajarin sama apa? Guru atau profesional skateboard enggak. Paling ngulik bareng-bareng sama kawan-kawan juga ada. Per komunitas tadi yang dibilang sama dia komunitas tuh. Jadi bisa dikulik sama teman-teman lah ya. Oh ini gimana sharing lah ya. Tapi akhirnya ya tercapai kan, bisa kan. Nah, itu dia tuh sampai bisa melakukan trik itu berapa lama? Sekarang sampai bisa loh itu bisa melakukan, maksudnya udah lolos lah. Kalau yang udah dibilang orang udah jago itu bisa memainkan berapa trik? Atau ada ini ya nggak? Ibaratnya kan kalau pemain tuh ini pemula, naik sedikit ini ya, ini tengah lebih udah jago banget. Ada itu kayak apa ibarat level-levelnya kan. Nah, ya maksud gua sampai di tahap yang tadi itu bisa apa tadi dari bawah tuh dia main lagi di rel terus dia turun lagi tuh itu levelnya level berapa menurut Anda? Intermediate itu udah tengah-tengah lah, amatir sebutannya. Sebutannya amatir. Kalau yang pertama kan beginner, dia pemula lah ibaratnya. Udah naik tahap trik-trik yang rel, combo kayak gitu tuh udah amatir tuh masuknya. Udah di tengah ya? Udah tengah, nanti baru tuh setelah amatir dia profesional. Habis dari profesional apa? Udah legend lah itu. Udah legend. Berarti di tengah lah deh hitung-hitungannya kalau udah bisa gitu ya. Iya. Berarti udah bisa mainkan berapa trik, banyak trik sekali jalan udah ini ya. Udah. Ini kan dari trik ini nyambung ke trik ini nyambung, ya kan? Nah, lu sampai bisa di trik mana? Masih di tengah-tengah kalau. Amatir. Masih di amatir. Nah, sampai dengan amatir itu berapa lama lu bisa di situ? Itu bisa sampai pinter sampai di situ tuh. 6 bulan lah kurang lebih. 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan bisa amatir? Udah bisa gua. Udah. Tapi harus catatan tadi tuh sehari main terus. Rutin itu. Bukan seminggu sekali ya? Dilakuin itu. Sampai di situ ya. Gua kira nih sampai lu bisa itu doang di 2 minggu. Ternyata 6 bulan itu sampai 2 minggu masih belajar ini. Masih ngulangin lagi trik-trik yang lama. Iya, berarti selama lu udah bisa tadi poin yang pertama step yang pertama itu berdiri terus lu ngompat, terus bisa yang kedua. Itu lama proses pematangannya itu. Pematangannya ya. Biar trik itu masuk sukses lah kalau dilakukan ya, udah ahli lah gitu, nggak kesalah lagi. Bawa sadar yang bawa itu. Iya, maksud gua kan kalau sekali lu coba terus bisa, belum tentu lu coba sekali lagi berhasil kan gitu. Sampai lu 3 kali berturut-turut baru hatam tuh triknya tuh. 3 kali berturut-turut berhasil baru disebut hatam. Kadang kita baru sekali 2 kali gagal lagi yang ketiganya. Masih tahap situlah. 6 bulan tuh teman-teman. Tapi setiap hari loh main skate aja, skate setengah tahun. Iya. Tuh. Jadi jangan kira-kira ada yang ekspres ya. Ntar pengennya seminggu kelar bisa. Itu harus nyari dukun kalau gitu. Ya kan? Ya bisa aja kalau dia main dari pagi sampai sore main terus. Tahu juga ya. Iya, ada. Ya kan seminggu bisa. Tapi lu
dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Duh, sesif lah sehari. Tapi maksud 8 jam. nggak, tapi maksud gua tekniknya itu emang benar-benar harus lu tahu triknya lah ya kan. Nah dia belajar dari YouTube terus gabung-gabung komunitas, jadi akhirnya dia bisa dapat jangan lah ya, maksudnya oh gini, gua kemarin gagal gara-gara gini nih, salah gua ternyata harus begini gitu ya. Iya. Trial error ya. Ya. Ngulik. Tapi maksudnya gua nih, mau gua tanya lagi nih. Kalian itu ini enggak sih, skateboard Indonesia itu punya komunitasnya enggak sih? Oh, ada juga. Seluruh Indonesia. Iya. Punya atau Facebook atau sosial medianya? Lembaganya mungkin ya. Ada. Namanya KIS dia. Apa tuh? Komite Indonesia Skateboarding. Oh, komite dia ya? Komite. Dia biasanya ngurus-ngurus event-event juga tuh di Indo tuh. Event besar nasional, Pornas, Porprov. Tapi ada nggak di Indonesia ini? Ini kayak gini, ada setiap ini acara apa tadi? Ulang tahun skateboarding kan? Ulang tahun skateboard. Nah, setiap tahun tuh mereka ada bikin acara nggak sih selain ulang tahun ini? Acara rutin ini. Iya, kalau selain ini, misalnya dia bikin event perlombaan skateboard se-Indonesia. Oh, ada. Hah? Ada juga itu rutin. Ada juga. Di mana tuh? Di Jakarta kah apa di mana, daerah mana gitu? Biasanya pindah-pindah, Jakarta, Bandung, Palembang. Dia gimana? Se-Indonesia apa dia cuman ini lomba? Indonesia ada. Lomba skateboard dulu gue di Bali, abis itu dia lomba skateboard di Jogja, atau dia di Jakarta lomba seluruh Indonesia, lomba skateboarding di Jakarta misalnya, apa gitu, apa gimana? Iya, sekali biasanya satu event, satu perlombaan. Gini loh, kayak maksud gue SEA Games sama kan ngerti nggak lu, memperebutkan piala daerah ini, memperebutkan contohnya gitu loh. Di daerah gubernur misalnya. Nah, nanti yang menang itu akan dikirim memperebutkan Piala Indonesia. Contoh. Paham nggak? Paham. Kayak apa di cup gitu sistem. Iya, cup, sistem cup. Nah, maksud gue gini apa? Sekali doang diadakan tahun ini di sini, tahun depan di sini, apa gitu? Apa gimana? Sekali doang dia di setahun itu sekali itu kadang. Cuma pindah-pindah tempatnya. Tapi seluruh skateboard Indonesia datang ke situ. Iya. Datang lomba ke situ. Oh, berarti dia langsung teman-teman, nggak ada per daerahnya lu siapa yang pemain jagonya, yang pemenangnya nanti akan dikirim bertanding untuk di kejuaraan nasional, gitu kan? Bukan gitu ya? Bukan. Berarti langsung dia buka lomba skateboarding senasional. Cuman tempatnya di kadang-kadang di Bandung, kalau nggak di Jakarta, kalau nggak di Bali atau di mana gitu kan? Oh, tapi kalau peminat skateboard sekarang sih menurut gue udah banyak ya. Tapi pemerintah daerahnya berarti yang nggak mendukung kok. Apa gimana? Iya, banyak juga. Kalau dibikin kejuaraan apa ya, provinsi atau bukan nasional dulu lah, kejuaraan misalnya daerah mana, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus per provinsi. Iya, ya kan, atau Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya kan, Jawa Timur, terus Papua, mana gitu, dibikin masing-masing itu sama kepala daerahnya, ini ya kan, memperebutkan juara apa, piala gubernur, ya gubernur misalnya kan, daerah kan, nah, baru yang situ menang, itu baru dimainkan lagi di ya nggak. Jadi selanjutnya. Iya, jadi setahun itu nggak cuma sekali acaranya, bro. Nasionalnya sekali, tapi daerahnya tuh ngelakuin juga acara masing-masing sendiri. Ya kan? Bener nggak? Jadi setiap daerah tuh makin banyak nanti apa yang bibit-bibit skateboard yang jadi kan. Mereka saling kompetisi. Iya, di tingkat daerahnya. Siapa yang menang, gue masuk nasional nih, ya kan? Ya itu dong, kurang. Berarti kan sekarang lebih ke apa? Fun game aja biasanya. Nah, kayak gue juga ngeliat tuh BMX. Sebenarnya zaman gue nih masih main BMX ya. Anak BMX di Indonesia tuh jago-jago loh zaman gue. Bisa muter sepedanya, bisa satu ban jalan. Gitu. Iya, bikin atraksi sih. Iya, trik-trik itu, trik-trik. Terus sambil satu roda diputer-puter main, terus
Iya. Banyak triknya. Terus jalan di satu ini roda. Sebenarnya tail whip. iya, banyak kan. Maksudnya freestyle Indonesia itu jago ya. Tapi skate kalau kalau apa ya? Kalau BMX dulu gua mengikuti, jadi gua tahu orang Indonesia tuh jago-jago. Dulu kalau nggak salah dulu apa? Sampai keluar juga main dia. Dulu apa Pantai ya kalau nggak salah, dulu Pantai punya apa iklan itu. Pantai apa Coca-Cola gue lupa deh minuman. Dia iklannya tuh sepeda BMX. Ini freestyle sepeda BMX. Di tahun berapa gitu. Nah, di situ tahun itu jago-jago loh orang Indonesia freestyle. Ridernya siapa tuh yang main? Lupa gue dulu zaman dulu. Zaman dulu Bud, masih udah lama. Ya, angkatan gua lah maksudnya. Itu hebat-hebat orang Indonesia. Nah, makanya gue nggak tahu kalau sekarang skateboarding kita itu sama nggak sih? Freestyle ya, ini gue ngomongin freestyle. Kalau sepeda ya, Gitu. bukan balapan sepeda. Nah, maksud gue kalau si skate kita itu keren-keren gak sih? Maksudnya jago-jago. Kalau kita kan orang luar tuh. Sampai keluar juga main dia. Banyak. Banyak yang direkrut juga sama brand luar. Yang orang Bali juga ada. Main skate ya? Main skate. Nah itu jago dia. Dia udah sampai keluar juga main. Oh, berarti kita nggak. Berarti orang Indonesia ya punya jago-jago main skate ya, kompetensi. Makanya apa ya gue bilang ya? Sebenarnya pemerintahnya yang nggak. Jadi mau mengarahkan apa ya? Kalau gue bukan mau apa ya? Mereka nggak bikin mengarahkan ke hal-hal positif sebenarnya. Jadi lebih biar handphone tuh nggak apa ya gue bilang ya? Mungkin mereka berpikirnya masa bodoh apa nggak ngerti juga gue. Kenapa pemerintah ini misalnya dengan perkembangan teknologi kayak gini supaya apa ya masyarakat kita tuh anak-anak mudanya tuh nggak merusak loh handphone tuh. Menurut gua merusak loh, banyak orang main game. Udah tahu kayak gitu pemerintah daerah tuh kan menumbuhkan di dinas pendidikan atau kebudayaannya itu dia harus menumbuhkan fasilitas ya rasa ingin, jadi orang masyarakat anak muda ini tidak hanya dengan handphone tapi harus ada kegiatan yang lain yang lebih dia minati. Itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah loh, bukan gua ngomong apa ya, maksudnya pemerintah daerahnya itu membuat fasilitas itu ada supaya minat si remaja-remaja anak-anak muda ini nggak cuma hanya handphone. Kalau ini nggak ada, dihabisin cuma dari taman, cuma jadi apa, nggak ada kegiatan apa ya akhirnya mereka ya balik lagi ke handphone. Makanya sekarang handphone itu lebih diminati nih sama orang-orang sekarang. Iya, daripada sekarang lebih olahraga, e-sport ya kan. E-sport ya kenanya. Itu udah rame juga tuh, Mobile Legend. Iya, makanya gue bilang ada kompetisinya juga. Iya, makanya gue bilang jadi lebih ke kalau bisa ya jangan kayak gitulah. Maksudnya pemerintah daerah tuh, misalnya presiden berikutnya nih ya Pak Prabowo, saya titip tuh buat Pak Prabowo. Pemerintah daerah itu harus menumbuhkan minat anak muda untuk mempunyai apa ya skill-skill kreatif. Ya. Salah satunya tadi kalau ada lapangan dibikin apa ya skatepark. Skatepark itu dibikin. Jadi itu kan bukan skate doang, bisa sepeda juga loh. Sepeda bisa. Bisa sepeda. Sepatu roda bisa semua. Bisa. Ya kan? Sama ibu-ibu piknik juga ada di skatepark tuh. Ya, enggak maksud gua satu skatepark kalian bikin itu bisa pemain sepatu roda bisa main di situ, skateboard bisa, anak sepeda bisa. Jadi anak muda ini biar mencari sendiri dia minatnya mau di sepeda, terus apa sepatu roda, sepeda, skateboard, terus udah itu cukup. Sepatu roda terus apa lagi? Skuter. Skuter nggak bisa. Skuter bisa ya? Bisa juga ada. Iya bisa. Asalkan dia masih rodanya begitu masih bisa, Mus. Tapi kan lu satu bangun skatepark, minat remaja yang tadi sepeda bisa main di situ, skateboard bisa main di situ, sepatu roda bisa main di situ. Kan? Iya. Bukan cuma satu lu, jadi mungkin yang udah pencinta yang gua udah bete dengan gadget, tapi lu pemerintah tuh menyediakan tempat yang ini, ya mungkin dia bisa ke sono. Gitu loh. Bisa ada ini cari bakatnya itu ya. Iya. Atau bisa pemerintah sudah memberikan fasilitasnya. Ya kan, tinggal kitanya sana ada lapangan
dicoba sekali enak nggak. Akhirnya dia dengan minat itu nggak suka lagi dengan handphone, udah dia udah punya, jadi kebagi, bukan dia nggak suka, mungkin dia udah bisa ngebagi, ini gue segini main ini, jadi nggak, tadinya dia menggunakan handphone, main di handphone itu 8 jam sampai 9 jam 10 jam, dia mungkin menggunakan itu 3 jam aja udah selesai. Nah itu cukup, maksud gue Misalnya biar badannya gerak ya kan. peran pemerintah itu penting juga di situ, pemerintah daerah lah, maksudnya presiden berikutnya kasih itu ininya, blueprintnya setiap daerah supaya lebih bagus tuh anak-anak muda zaman sekarang, penerus kita lah. Itu buat Pak Prabowo tuh saya titip tuh. Regenerasi. Ya, regenerasi kita supaya tidak jadi pecundang di negeri sendiri sih Pak Prabowo. Jadi bisa punya bakatnya masing-masing. Itu tugas negara juga ada di situ soalnya. Membangun karakteristik masyarakatnya. Nah, itu sebagian dari itu. Pemerintah buat bikin skatepark itu ya teman-teman nggak inilah ya, nggak sampai habis jual satu pulau, nggak nyampe lah, nggak nyampe. Tinggal pemerintah berikutnya ini ngumpulin anak-anak skateboard, anak-anak sepeda, anak-anak sepatu roda. Nah kita bikin desain ini skatepark ini udah oke nggak digunakan untuk semua? Iya dong, dilibatkan. Ini udah oke nggak digunakan lah skateboard, sepeda sama sepatu roda. Nah, biar jadi mereka yang tahu porsinya mereka kan. Oh, ini cukup nih. Ukurannya segala macam. Tinggal pemerintahnya realisasikan ke gubernur daerahnya nih. Nih modelnya begini nih. Ya kan? Apa susahnya? Iya. Bisa sebenarnya kalau mau bikin apa ya? Cilegon juga baru ada skatepark. Jadi skatepark ini. Tapi punya pemerintah apa punya mana? Punya pemerintah. Punya pemerintah. Dewan-dewan juga kan. Oke. Dewan yang apa? Pokok pikirannya dari DPRD ya, berarti udah ada tuh Cilegon. Setiap daerah loh, jangan cuma ibu kota. Pelosok-pelosok tuh banyak. Sekarang kan udah ada YouTube. Mereka bisa belajar YouTube, bukan hanya cuman bisa ngeliatin doang, habis itu scroll. Kalau dia minat gini, ada di sana nih lapangannya nih. Nah, gue belajar beli lebih cepat. Banyak dari luar kota juga datang. Dari mainnya skatepark itu ada yang syuting juga film di situ. Oh, bagus tuh. Dari luar kota Jakarta main ke situ ya. Bekasi. Skatepark. Itu poin buat pemerintah sih, buat berikutnya supaya anak muda kita tidak gila gadget. Jadi ya kan? Jadi itu aja nih Mas Budi, terima kasih sudah ngasih banyak ilmunya buat penonton, Bos Cak nih. Iya, buat cerita-ceritanya tentang skateboard. Ya, buat teman-teman yang mau memulai itu tadi bisa dapet triknya lah. Wah, gue pengen nih. Ada batasan umur, sorry. Ada batasan umur nggak? Nggak kan? Oh, nggak ada. Nggak ada batasan umur. Semua umur boleh untuk mencoba dan, ya nggak? Boleh banget. Ada triknya nggak? Itu kan skate. Waktu pertama kita main skate itu apa yang capek? Apa yang harus dijaga? Apa nggak ada apa? Lebih ke mentalnya. Mental. Kaki-kaki ini kuat. Hah? Kaki-kaki ngikutin mental. Pernah luka nggak? Pernah. Patah? Patah alhamdulillah enggak. Kesleo? Sering kalau itu kesleo. Engkel biasanya sering kan engkel. Oh. Tapi udah kebal ini engkelnya. Saking seringnya ini. Ya. Iya, sampai gitu. Dia udah biasa engkel. Begitu dia engkel lagi, udah biasa. Karena udah sering. Masa? Iya. Bisa gitu. Oh, berarti lu kaki lu bro yang harus kenceng kuat ya. Kalau petinju tangannya ya. Kalau skateboard kakinya. Kaki sih. Iya kan? Lebih utama di kaki. Tuh teman-teman, berarti kasih dulu pesan dan kesan kalau mau pemula buat pemula main skateboard. Pemula. Yang baru mau mulai lah, yang mau main skateboard, apa pesannya supaya bisa jadi skateboard handal? Gabung sama komunitas dulu. Dari situ tuh belum bisa gabung dulu tetap, walaupun kita nggak main, kita cuma ikut nongkrong doang tuh. Nanti dari situ kita lama-lamaan nyobain, diajarin sama mereka, terus akhirnya beli itu sendiri. Akhirnya bisa beli tuh. Dari situ bikin tagih tuh pasti kita. Kalau udah naik papan, penasaran tuh
Banyak. Banyak. Dia bisa begini, bisa Berarti begitu. tadi kiatnya itu adalah lu gabung dulu sama komunitas si skateboard, ya. Banyak juga yang mulai dari situ. Mereka ikut gabung. Awalnya cuma ya ikut ngopi-ngopi aja gitu. Oh, itu. Nanti pas lagi latihan, akhirnya ikut latihan juga. Oh, pinjam punya mereka. Iya. Ya, berarti welcome ya komunitas ini ya. Welcome tuh teman-teman. Jadi mendingan berteman dulu sama pemain komunitasnya, baru kita belajar, baru udah kita apa ya, maksudnya hati lu puas, lu bener dulu nih ya. Lu cobain dulu deh, kasih coba, oh udah hati lu udah, gue pengen bisa gitu. Iya. Pasti lu beli nanti kan? Pasti. Awalnya begitu ya. Bukan lu beli dulu ya, enggak ya? Beli papan dulu. Lebih bagus lagi dia. Bisa lebih rutin lagi kan latihannya. Oh, oke. Beli juga tapi langsung gabung ya. Walaupun lu belum paham ya, mengerti. Semua welcome ya. Jadi itu aja teman-teman, sharing kita hari ini ya. Mungkin itu aja buat teman-teman di rumah. Saya sama Mas Budinya ini hanya hanya memberikan sharing-sharing. Jika ada salah kata ya, atau salah penyebutan nama atau apa ya, mohon dimaklumkan dan dimaafkan. Jadi itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman. Gue bisa, lu bisa.